Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiran Devana dengan NIM 21650149. Di sini saya akan menjelaskan kasus-kasus cybercrime berdasarkan jenisnya. Yang pertama di sini ada phishing. Phishing adalah serangan cyber yang dilakukan dengan cara memanipulasi atau menipu individu atau organisasi untuk mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data sensitif lainnya. Serangan phishing biasanya melibatkan pengiriman pesan atau komunikasi palsu yang mengaku berasal dari sumber terpercaya, seperti bank, perusahaan, atau layanan online yang dikenal. Penipu mencoba meyakinkan korban bahwa mereka perlu segera memberikan informasi tersebut atau mengklik tautan yang diminta dalam pesan. Serangan phishing dapat terjadi melalui berbagai saluran, termasuk email, pesan teks, media sosial, situs web palsu, atau bahkan panggilan telepon. Tujuan utama serangan phishing adalah untuk mencuri informasi pribadi atau keuangan korban, yang kemudian dapat digunakan untuk tujuan penipuan, pencurian identitas, atau aktivitas ilegal lainnya. Di sini ada 3 contoh. Contoh yang pertama, phishing kredivo. Bisnis.com Jakarta memberikan informasi bahwa pengamat melihat kasus kejahatan cyber berupa phishing yang tengah dialami pengguna perusahaan pembiayaan digital PT Finasal Finance Indonesia alias Kredivo merupakan salah satu contoh penyalahgunaan data pribadi. Sekedar informasi, para pengguna Kredivo yang menjadi korban tersebut masuk ke perangkap hacker setelah dihubungi via telepon dengan berdalih memberikan promo, bonus, atau hadiah. Tak lama kemudian yang didapat para korban justru tagihan membengkak atas pembelian via platform dagang e-commerce Bukalapak. Pakar Teknik Informatika dan Internet Security sekaligus pengajar di Institut Teknologi Bandung atau ITB, Budi Raharjo menjelaskan adanya fakta bahwa pelaku tahu data pribadi korban sekaligus bagaimana riwayatnya di platform tersebut ketika melakukan panggilan telepon. Jelas mengindikasikan adanya kebocoran data. Dia mengatakan bahwa tapi bukan berarti pasti bocor dari dalam. Bisa jadi pelaku itu cuma tahu nama dan nomor telepon, kemudian coba-coba. Bisa juga data pengguna itu baru bocor setelah mereka terkena phishing. Jadi dia masuk dulu ke akun korban, baru mengambil informasi buat meyakinkan para korban. Contoh kasus kedua yaitu raibnya 654 juta rekening anggota DPRD di Bali. Kejahatan keuangan dengan modus phishing kembali makan korban. Kali ini korbannya adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Klungkung, Bali bernama Iwayan Wisna. Kepada polisi ia mengaku bahwa ia kehilangan uang 654 juta di rekeningnya. Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Setake Bayu Setianto menjelaskan, kejadian itu bermula saat korban mengecek saldo rekeningnya pada tanggal 27 Januari 2023 karena sedang menunggu transferan dana dari seseorang. Kemudian Wisna membuka akun medsos Facebooknya dan menemukan link yang mengatasnamakan bank tempat ia menyimpan uang. Korban kemudian mengakses tautan tersebut dan sempat mengisi sejumlah data. Lalu pada tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11, anggota fraksi PDIP membuka aplikasi mobile bankingnya karena ingin melakukan transaksi. Namun aplikasi tersebut tidak bisa diakses. Setelahnya ia mendapatkan notifikasi dari bank yang menginfokan bahwa terjadi transaksi besar-besaran dari rekeningnya pada pukul 11.49. Yang ketiga, phishing akun Facebook. Sejumlah akun Facebook diketahui mendapatkan tag dari orang yang tidak dikenal. Ternyata konten yang di-tag mengandung unsur pornografi. Itu kira-kira beberapa hari yang lalu, banyak orang di internet yang di-mention
sama orang yang bikin kaget. Biasa kalau orang di-tag sama temen kalau udah kenal baru bisa nge-tag. Nah, ini kenal juga enggak, kok bisa tag? Orang pada heran, kata pengamat keamanan cyber dari vaksin.com, Alphonse Tanujaya, kepada CNBC Indonesia. Dia menambah, tagging ini dilakukan secara masif. Satu konten bisa ada 25.000 orang yang terkena tag. Tercatat sudah ada 16 konten seperti itu, jadi sudah ada sekitar 400.000 orang yang di-tag. Aksi ini ternyata bagian dari peretasan menggunakan tagging. Alphonse menjelaskan, saat orang di-mention pasti ada beberapa di antaranya mengklik gambar atau videonya. Jenis yang kedua ada ransomware. Ransomware adalah jenis perangkat lunak atau malware yang merusak sistem komputer atau menginskripsi data korban dan kemudian meminta tembusan atau ransom dari korban untuk mendapatkan kunci dekripsi. Ini berarti bahwa penyerang mengunci data atau sistem informasi korban, dan korban harus membayar sejumlah uang tertentu kepada penyerang agar data mereka dapat diakses kembali atau sistem mereka dibuka kunci. Ransomware seringkali menyebar melalui email berbahaya, tautan berbahaya, atau serangan eksploitasi terhadap kerentanan perangkat lunak. Ketika sistem atau data korban terinfeksi, ransomware akan mengenkripsi data tersebut dan menampilkan pesan yang meminta pembayaran tebusan dalam bentuk mata uang digital, seperti Bitcoin, sebagai syarat untuk mendapatkan kunci dekripsi. Contoh kasus yang pertama di sini ada ransomware. Virus ransomware memakan korban rampok sebesar 8,3 triliun. Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya hingga 590 juta atau 590 juta dolar atau 8,3 triliun untuk membayar kejahatan ransomware saja. Ini terjadi bahkan hanya selama paruh pertama tahun 2021 lalu. Bahkan jumlah uang itu lebih tinggi dari yang dikeluarkan pada tahun 2020. Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan pengeluaran meningkat hingga 42% dan diperkirakan juga jauh lebih tinggi dari total 10 tahun. Modus kejahatan malware di Amerika Serikat sendiri dengan membobol jaringan entitas selalu mengenkripsi data perusahaan itu. Berikutnya, pelaku akan meminta uang tebusan dan biasanya dengan menggunakan cryptocurrency. Pihak pemerintah berusaha keras untuk menindak karena peningkatan masalah ini, termasuk memberikan sanksi pertama pada bursa online yang diduga operator gelap melakukan penukaran cryptocurrency dengan uang tunai. Kasus malware yang membuat heboh di Amerika Serikat ini beberapa waktu lalu antara lain melibatkan pipa minyak utama di Amerika Serikat, perusahaan pengepakan daging, dan sistem email Microsoft Exchange. Kasus kedua yaitu ransomware di BI. Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan layanan perbankan via ATM dan mobile banking pada Senin tanggal 8 bulan 5 tahun 2023. Meski dinyatakan kembali pulih pada Senin sore, hingga saat ini masih banyak pengguna yang mengeluh belum bisa mengakses layanan mobile banking. Dalam keterangan resminya, Direktur Utama BSI Heri Gunardi mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Hal tersebut perlu membuktikan lebih lanjut melalui audit digital forensik. Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik itu regulator maupun pemerintah, kata Heri, dikutip pada hari Rabu tanggal 10 bulan 5 tahun 2023. Lebih lanjut, ia mewakili BSI meminta maaf kepada pelanggan yang mengalami gangguan hingga saat ini. Secara runut, Heri menjelaskan BSI telah berhasil melakukan layanan pada jaringan ATM dan kantor cabang pada Selasa tanggal 9 bulan 5 tahun 2023. Pada hari tersebut, lanjutnya, nasabah telah bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI yang tersebar di seluruh Indonesia. Kasus ketiga, ransomware di rumah sakit. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia.
Dua rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Berdasarkan laporan yang diterima oleh Kominfo, serangan ditujukan ke Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Dengan adanya serangan cyber ini, kami minta agar masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia cyber, kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel A. Pengerapan dalam rilis yang diterima cnnindonesia.com pada Sabtu tanggal 13 bulan 5. Jenis yang ketiga ada pemalsuan atau forgery. Forgery adalah tindakan atau praktik membuat atau memalsukan dokumen, tanda tangan, uang, dan benda lainnya dengan tujuan menipu atau mengelabui orang. Tindakan ini melibatkan pemalsuan atau replikasi yang disengaja dari sesuatu yang sah atau asli dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Tindakan forgery adalah ilegal dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk penuntutan dan hukum pidana. Keseriusan tindakan forgery dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan hukum setempat, serta kerugian yang diakibatkannya. Dalam banyak negara, pembuatan atau pemalsuan uang, tanda tangan, atau dokumen seringkali dikenai sanksi hukum yang berat. Contoh pertama ada kebocoran histori IndiHome. Kasus dugaan kebocoran data dilaporkan terjadi pada pelanggan IndiHome. Pengamat keamanan cyber Teguh Aprianto yang mengungkapkannya dalam sebuah thread di Twitter. Berdasarkan unggahannya, Teguh menyebut ada 26 juta browsing history pelanggan IndiHome yang dicuri dan dibagikan gratis di forum hacker. Namun tidak hanya itu, data itu ternyata juga berisi nama dan nik pelanggan. Tahun 2020 kemarin kita berhasil menekan IndiHome untuk mematikan tracker milik mereka yang selama ini digunakan untuk mencuri browsing history milik pelanggan. Sekarang 26 juta browsing history yang dicuri itu bocor dan dibagikan gratis. Ternyata berikut dengan NIM dan NIK, tulis Teguh. Sebagai informasi, browsing history merupakan informasi penelusuran yang disimpan ketika seseorang menjelajahi internet. Kasus kedua ada kebocoran data Lazada. Nama Lazada jadi salah satu yang disebut Menteri Kominfo Johnny Plate dalam rapat kerja Komisi 1 DPR mengalami insiden kebocoran data. Pihak perusahaan telah buka suara dan menjelaskan soal insiden tersebut. Juru bicara Lazada mengatakan perusahaan menerima informasi dari salah satu penjual bahwa ada akses tidak sah pada akunnya. Pihak platform bekerja sama dengan penjual melakukan investigasi dan membantu memblokir akses akun tersebut. Baru-baru ini kami menerima informasi dari salah satu penjual kami bahwa terdapat akses tidak sah ke akun penjual tersebut, kata juru bicara Lazada dalam keterangannya yang diterima. Untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data-data dan akun penjual tersebut, kami telah bekerja sama dengan penjual yang bersangkutan untuk menginvestigasi hal ini dan juga membantu penjual tersebut untuk memblokir akses akunnya dan juga meningkatkan edukasi kepada pengguna-pengguna Lazada untuk selalu waspada terhadap phishing. Yang ketiga ada kebocoran data di Tokopedia. Perusahaan e-commerce Tokopedia pernah mengalami kebocoran 91 juta data pengguna Mei tahun lalu. CEO Tokopedia, William Tanuwijaya mengaku pihaknya telah menyiapkan sejumlah cara atasi kebocoran tersebut. Karena belum ada regulasi di Indonesia terkait perlindungan data pribadi, maka kami mengatasi kebocoran data mengikuti praktik terbaik atau best practice sesuai standar yang terjadi di global, kata William dalam rapat dengar pendapat RDP. Artikel ini telah tayang di kadadata.co.id dengan judul Tokopedia ungkap cara atasi kasus kebocoran data pribadi. Yang keempat ada penjualan barang ilegal. Penjualan barang ilegal adalah tindakan menjual, memperdagangkan atau mendistribusikan barang yang dilarang atau melanggar hukum.
Barang-barang ilegal ini dapat bervariasi dari narkotika dan senjata ilegal hingga barang-barang bajakan, barang hasil curian, barang yang tidak memiliki izin atau lisensi, dan sebagainya. Kasus pertama di sini ada juragan di Batam terciduk melakukan penjualan ilegal. Tertangkapnya pengusaha pedagang handphone atau HP, PS menjadi indikasi nyata penyelundupan HP ilegal masih terjadi di Indonesia. PS merupakan pedagang HP tersohor di Batam dan Jakarta yang terindikasi memiliki 190 HP ilegal. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik Gabel, Ali Subroto Untoryo, buka suara soal kasus ini. Ia mengatakan petugas pada Direktorat Jenderal Bea Cukai harus mengambil peran dalam pencegahan penyelundupan. Bea Cukai sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab sebagai filter masuknya barang ilegal di pelabuhan maupun dari transportasi udara. Ali mengatakan kerugian negara pun tidak sedikit dari penyelundupan HP ilegal. Ditaksir lebih dari 2,5 triliun per tahun dari perkiraan lolosnya 10 juta unit HP ilegal. Ia bilang penyelundupan masih terjadi karena ada perbedaan modus para penyelundup. Pada masa lalu, proses pemasukan barang ilegal diduga bisa dengan mudah dilakukan di pintu-pintu pelabuhan. Namun, seiring pengetatan melalui teknologi, maka cukup sulit untuk dilakukannya secara terbuka. Yang kedua, pasar gelap di Batam. Penelitian ini tentang kapasitas pengawasan pemerintah dalam praktek ekonomi ilegal berupa penyelundupan dan perdagangan barang-barang elektronik dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok ke Indonesia, khususnya Kota Batam. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan praktek ekonomi ilegal di wilayah Kota Batam. Pertanyaan penelitian tersebut dijawab dengan menggunakan metode kualitatif studi kasus yang akan menguak secara lebih mendalami tentang dengan how dan why. Peneliti tidak hanya ingin mengetahui fakta-fakta yang terlihat secara langsung, namun juga ingin menguak sisi-sisi lain dari praktek ekonomi ilegal yang berlangsung dalam sekian lama di Kota Batam serta penanganannya oleh pemerintah. Penulis menggunakan konsep pengawasan yang disertakan dengan indikator pengawasan yang efektif oleh pemerintah. Penulis menggunakan konsep pengawasan yang disertakan dengan indikator pengawasan yang efektif sebagai kerangka pikir guna menjawab pertanyaan penelitian dan kemudian menyimpulkan di akhir apakah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sudah maksimal dan efektif ataukah belum. Hal yang menjadi temuan di dalam penelitian ini adalah pertama, kondisi fisik geografis yang sangat luas disertai banyaknya titik-titik pelabuhan tikus atau liar di Kota Batam. Ini merupakan pendukung awal terjadinya praktek-praktek penyelundupan barang elektronik ke dalam Batam. Kedua, berlangsungnya hukum pasar, yakni adanya permintaan dan penawaran yang tinggi di Batam akan barang elektronik murah namun impor. Adanya pasar maling, yang merupakan tempat tujuan selanjutnya setelah barang diselundupkan, juga merupakan sebuah temuan. Yang ketiga, BM perdagangan ilegal. Liputan 6.com Jakarta memahami BM adalah singkatan dari black market atau pasar gelap. Apa itu arti BM? Dalam Cambridge Dictionary, BM adalah kegiatan perdagangan barang secara ilegal yang tidak boleh diperjualbelikan atau barang langka. BM adalah perdagangan yang tidak resmi. Kegiatan dalam BM adalah dilakukan dengan teknik penyelundupan. Penyelundupan adalah cara memperoleh barang yang melanggar hukum. Dalam modul berjudul Pasar Gelap yang dipublikasikan Universitas Krisnadwipayan, contoh kegiatan BM adalah barang yang dijual ilegal, penjualan senjata atau obat-obatan terlarang, barang dagangan dapat curian, atau barang dagangan barangkali sebaliknya adalah barang resmi yang dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lisensi, seperti rokok atau senjata api tak terdaftar dijelaskan. Yang kelima ada cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan agresif
merendahkan atau mengintimidasi individu atau kelompok individu melalui penggunaan teknologi dan media digital, seperti internet, media sosial, pesan teks, atau email. Ini termasuk perilaku seperti mengirim pesan yang menghina, mengancam, atau merendahkan, berbagi gambar atau video yang merugikan, menyebarkan rumor palsu, atau menciptakan situs web atau akun media sosial palsu untuk mengejek atau merusak reputasi seseorang. Contoh kasus pertama di sini, anak SMA yang menjadi korban cyberbullying yang dimana pelakunya adalah ibunya sendiri. Cyberbullying atau perundungan di internet biasanya dilakukan oleh akun anonim kepada korban yang tidak saling mengenal. Namun kejadian satu ini mencengangkan karena pelakunya adalah ibu sendiri. Kendra Gailikari melakukan tindakan yang membuat publik tak habis pikir. Wanita asal Michigan, Amerika Serikat ini didakwa setelah diduga melecehkan putri sendiri dan kekasih putrinya secara online menggunakan identitas palsu. Karena tuntutan dengan dua tuduhan, yakni menguntit anak di bawah umur dan menghalangi pengadilan. Keduanya merupakan tindak pidana berat dengan hukuman maksimal 5 tahun. Kasus kedua, kasus Brandy Vela. Tahun 2016 lalu, remaja 18 tahun asal Texas, Brandy Vela, memutuskan menembak dadanya sendiri karena nggak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar yang dia terima di ponselnya. Ayah Brandy mengatakan kalau tukang bully ini memakai aplikasi yang sulit dilacak. Sebelum bunuh diri, Brandy sempat memberitahu keluarganya kalau dia pengen mati. Saat keluarganya pulang, Brandy masih hidup, tapi pistol sudah ditodongkan ke dadanya. Kakaknya memohon agar Brandy nggak beneran bunuh diri. Saat kakaknya memanggil orang tuanya, dia mendengar bunyi senjata dari kamar Brandy. Brandy pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Yang ketiga, kasus Ryan Halligan. Cuman karena cerita memalukan tersebar, Ryan Halligan harus menerima ejekan teman-teman di sekolahnya sampai suatu hari dia tidak kuat lagi. Ryan Halligan adalah remaja biasa, umur 13 tahun. Suatu hari cerita memalukan tentang dirinya tersebar di lingkungan sekolahnya. Ryan menerima ejekan setiap hari dari teman-temannya. Sampai puncaknya ada teman ceweknya yang berpura-pura suka sama Ryan biar bisa mendapat lebih banyak lagi cerita memalukan Ryan. Tapi jahatnya, si cewek ini selalu menyebarkan cerita-cerita itu disertai bumbu-bumbu tambahan yang malah berujung fitnah. Ryan pun dibully tidak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Karena tidak tahan, Ryan pun gantung diri. Yang keenam ada cyber espionage. Cyber espionage atau spionage cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian informasi dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran secara ilegal. Sebagian besar pelaku cyber espionage menggunakan advanced presence atau APTS untuk menyusup ke dalam sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Contoh kasus pertama di sini ada kasus Aurora. Salah satu contoh kasus spionage di dunia maya yang dikenal terjadi pada tahun 2009. Pertama kali dilaporkan oleh Google ketika perusahaan melihat serangan yang terus-menerus terhadap pemegang akun Gmail tertentu yang kemudian diketahui milik para aktivis hak asasi manusia di Cina. Setelah mengungkapkan serangan itu, 20 perusahaan ternama mengaku terkena dampak serangan spionage ini, termasuk Adobe dan Yahoo. Riset dari organisasi keamanan cyber, Mr. AV menjelaskan bahwa Aurora merupakan bagian dari file path pada mesin attacker yang disertakan dalam 2 binary malware terkait serangan tersebut. Tujuan utama serangan ini untuk mendapatkan akses dan memodifikasi repository source code. Yang kedua, spionage Barack Obama dan MC Shine. Kasus spionage lainnya dialami oleh John MC Shine dan Barack Obama selama kampanye presiden pada tahun 2008. Hacker dari Cina atau Rusia diduga memasang spyware di komputer kedua kandidat presiden ini dan mencuri data sensitif terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Serangan ini pada awalnya dianggap sebagai virus komputer, tetapi kemudian para ahli teknologi menemukan kebocoran file dalam jumlah yang cukup besar. Yang ketiga ada Titanrine. Pada tahun 2003 hingga 2005, komputer pemerintah Amerika Serikat berada di bawah ancaman yang diatur oleh peretas militer Cina yang diberi nama Titanrine. Serangan ini juga diluncurkan terhadap pertahanan Inggris dan Kementerian Luar Negeri yang berlanjut hingga 2007. Kabarnya aksi ini adalah kasus pertama spionase cyber yang dicampur tangani oleh sebuah negara. Para hacker menembus ke dalam jaringan komputer menggunakan metode yang baru dan mencoba mencuri informasi sebanyak mungkin. Yang ketujuh ada pornografi anak. Pornografi anak yang dikenal juga sebagai pornografi infan atau pornografi pedofilia merujuk pada gambar, video, atau materi seksual yang melibatkan anak-anak di bawah usia legal dewasa. Biasanya di bawah usia 18 tahun. Pornografi anak adalah bentuk kejahatan serius dan amoral yang melibatkan eksploitasi anak-anak untuk tujuan seksual, yang merugikan mereka secara fisik, psikologis, dan emosional. Contoh kasus pertama di sini ada kasus sesama jenis anak. Republik.co.id Jakarta mengungkap kasus pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam kasus ini, dua pelaku berinisial R, 21 tahun, dan anak berkonflik dengan hukum berinisial LNH, 16 tahun, diduga menyebarkan video dan foto asusila anak di bawah umur yang disebarkan atau diperjualbelikan di media sosial. Kedua tersangka telah ditangkap di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada kasus pornografi anak online. Chandra Adi Gunawan atau manajer Quality Assurance PT KSM mengaku sebagai dokter reproduksi di media sosial Facebook untuk menjerat anak-anak di bawah umur. Tercatat 6 anak menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh alumni Sekolah Kedokteran Gigi sebuah universitas negeri di Jawa Timur itu. Untuk menjerat korban, Chandra memakai nama akun dokter palsu di Facebook dengan nama perempuan Lia Halim yang tampak di Facebook wanitanya cantik. Kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Brigadir Jenderal Arief Sulisyanto di Mabes Polri Jalan Trujoyo, Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 16. Yang ketiga, kasus 8 anak di bawah umur menjadi tersangka kasus pornografi pada tahun 2017. Jawatpost.com sepanjang tahun 2017 Polda Metro Jaya mencatat terdapat 3 kasus pornografi yang tersangkanya merupakan anak di bawah umur. Terdapat 3 kasus pornografi yang tersangkanya anak di bawah umur. Semuanya melalui sosial media, kata Kanit 2 Subdit 4 Ditrekrimsus Polda Metro Jaya. Kompol Didik Putra pada diskusi perlindungan perempuan dan anak terhadap kejahatan di internet. Jenis yang ke-8 ada kejahatan keuangan online. Kejahatan keuangan online adalah tindakan ilegal yang melibatkan pengguna teknologi dan internet untuk melakukan penipuan, pencurian identitas, atau tindakan penipuan keuangan lainnya. Di Indonesia seperti di banyak negara lain, kejahatan keuangan online telah menjadi masalah yang semakin umum karena semakin banyaknya orang yang menggunakan internet untuk bertransaksi dan berkomunikasi. Kasus pertama di sini ada investasi bodong. Kejahatan keuangan kini semakin marak melalui dunia maya. Tak jarang kejahatan ini dilakukan oleh sosok berpengaruh atau biasa disebut influencer di media sosial. Hal tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengupayakan suatu regulasi yang mengatur aktivitas promosi usaha jasa keuangan oleh influencer Indonesia. Sejumlah diskusi dan studi banding pun dilakukan untuk menyusun regulasi ini. Kami baru pulang dari Amerika Serikat untuk berdiskusi dengan para regulator dunia. Ternyata selebgram di beberapa negara itu sudah diatur, ujar Friderika Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK dalam webinar yang dilaksanakan
pada Senin 21 bulan 8 2023. Kasus kedua ada investasi ilegal. Ketua Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau tim Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengatakan kerugian masyarakat akibat investasi bodong dan ilegal dalam 10 tahun terakhir periode 2009 sampai 2019 mencapai sejumlah 92 triliun. Nilai itu akan terus bertambah karena sepanjang tahun ini di masa pandemi investasi bodong bukannya berkurang malah makin banyak. Nilai kerugian akibat investasi bodong mencapai 92 triliun, nilai bukan angka yang kecil, kata Tongam saat jadi pembicara dalam acara Capital Market and Summit Expo secara virtual. Yang ketiga ada investasi dalam kripto. Polisi akhirnya meringkus Zulfikar 39 buron kasus investasi mata uang kripto bodong yang disebut merugikan sejumlah korban senilai 10 miliar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Zulfikar sebelumnya dinyatakan DPO sejak Juni 2021 lalu. Kanit Resmo Polda Sulawesi Selatan Kompol Dharma Negara mengatakan Zulfikar awalnya terdeteksi di Kota Palembang, Sumatera Selatan atau Sumatera Selatan. Polisi lantas bergerak ke lokasi dengan mengamankan tersangka Zulfikar pada Rabu tanggal 23 bulan 2. Anggota menuju tempat yang dimaksud untuk penangkapan terhadap Zulfikar, kata Kompol Dharma kepada wartawan Jumat 25 bulan 2 tahun 2022. Yang ke-9 yaitu cyber extortion. Cyber extortion adalah tindakan penipuan yang melibatkan ancaman atau pemaksaan dengan tujuan memperoleh uang atau aset berharga melalui penggunaan teknologi dan komunikasi digital. Para pelaku umumnya menggunakan metode ancaman atau tekanan untuk memaksa korban untuk membayar sejumlah uang atau memberikan informasi rahasia. Kasus cyber extortion dapat melibatkan berbagai bentuk ancaman, termasuk ancaman pencemaran nama baik, penyebaran informasi pribadi yang sensitif, serangan cyber terhadap infrastruktur atau tindakan merusak lainnya. Kasusnya pertama di sini ada penyebaran foto pribadi. Petugas Satreskrim Polres Banyumas meringkus seorang mahasiswa berinisial IA 24 tahun, warga Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Polisi menangkap bersangkutan karena telah menyebarkan foto bugil mantan pacarnya. Tersangka diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pornografi dan Undang-Undang IT, kata Kasetreskrim Polresta Banyumas AKP Beri. Penangkapan tersangka menurut dia dilakukan setelah mendapat laporan korban mengenai tindakan tersangka. Dia menyebutkan sebelumnya petugas mendapat laporan dari korban berinisial AA, 23 tahun, warga Wangun, yang merasa telah dirugikan oleh perbuatan tersangka yang telah menyebarkan foto bugil dirinya. Korban mengaku sebelumnya memang sempat menjalin asmara dengan tersangka, sedangkan foto yang disebarkan merupakan foto hasil screenshot video call pada Desember 2019 silam. Kasus kedua ada Medina Zain. Selebritas Medina Zain dilaporkan oleh selebgram Marisha Ica terkait dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya Senin 13 bulan 9. Pengacara Marisha Ahmad Razmi mengatakan pencemaran nama baik itu diduga dilakukan oleh Medina lewat unggahan di media sosial Instagram. Kita buat laporan polisi yang langsung dilaporkan Marisha terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik lewat medsos. Terlapor adalah inisial MZ, kata Ramzi di Polda Metro Jaya. Ketiga ada kasus ancaman cyber attack. Perkembangan internet dan teknologi informasi yang sangat pesat mempengaruhi secara langsung kebutuhan pokok akan informasi dalam kehidupan manusia saat ini. Karena informasi yang didapat secara cepat, tepat, dan akurat memainkan peranan sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia.
seperti sebagai alat bantu dalam proses pengambilan keputusan, penentuan sebuah kebijaksanaan, atau bahkan sebagai tren atau gaya hidup manusia modern. Saat ini semakin banyak kalangan pemerintah, baik sipil maupun militer, bisnis, organisasi nirlaba, hingga individu yang menjadi sangat ketergantungan dengan fenomena di zaman informasi ini. Sehingga muncullah istilah yang sering dikenal dengan sebutan KT Information Age atau abad informasi. Namun kenyamanan serta kemudahan yang ditawarkan di abad informasi tersebut sekaligus mengundang terjadinya tindakan kejahatan atau kriminalitas di dunia maya atau dunia cyber yang kita sebut dengan cyber crimes oleh para pelaku yang ingin mengambil keputusan, kesempatan, dan keuntungan dalam dunia maya tersebut. Sebagai contoh misalnya, serangan-serangan dan pencurian data terhadap berbagai situs, baik milik pemerintah maupun situs-situs komersial dan perbankan, tidak terkecuali kemungkinan serangan terhadap situs-situs milik institusi strategis di Indonesia, seperti situs-situs milik sejumlah lembaga strategis tertentu. Yang ke-10 ada penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan seseorang atau entitas dengan sengaja menghindari atau menipu pajak yang seharusnya mereka bayar kepada pemerintah. Ini melibatkan manipulasi data keuangan atau pelaporan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara ilegal, dengan tujuan untuk membayar lebih sedikit atau bahkan menghindari pembayaran pajak sama sekali. Contoh kasus di sini ada kasus miliuner Texas. Kejaksaan Federal Amerika memperkarakan miliuner asal Texas, Robert Brockman, karena ketahuan menggelapkan pajak senilai US 2 miliar atau setara dengan 29 triliun. Hal tersebut menurut Kejaksaan Federal merupakan kasus penggelapan pajak tersebar dan terumit yang pernah ada di Amerika. Kompleksitas atau dari perkara ini tidak akan mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Kerumitan bukanlah alasan untuk membela diri atas tindak pidana federal. Kami tidak ragu memperkarakannya, ujar pengacara distrik California, David L. Anderson, dikutip dari kantor berita AP News Jumat 16 Oktober 2020. Contoh kasus kedua, penggelapan pajak impor dan ekspor. Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC bekerja sama dengan Ditjen Pajak, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan berhasil membongkar 3 kasus penyelundupan ekspor produk tekstil dalam kurun waktu 2016 sampai 2017. Potensi kerugian negara akibat pelanggaran tersebut lebih dari 125 miliar. Menteri Keuangan atau Menke Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan eksportir memperoleh fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor atau KITI berupa pembebasan bea masuk dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Sayangnya eksportir yang telah mendapatkan fasilitas tersebut berbuat culas. Tapi ada perusahaan atau pengusaha yang menyalahgunakan fasilitas kemudahan dari pemerintah. Dia tidak menciptakan kesempatan kerja, tidak mengembangkan devisa, dan tidak meningkatkan nama Indonesia di luar negeri, katanya saat konferensi di pers di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Selasa tanggal 3 bulan 5 tahun 2017. Sri Mulyani menjelaskan 3 kasus pelanggaran ekspor produk tekstil itu antara lain pertama PT SPL yang berlokasi di Bandung. Dalam pemberitahuan ekspor barang atau PEB, SPL akan memasok 4.038 roll koin putih di negara Turki, Uni Emirat Arab atau UAE dan lainnya. Kasus ketiga ada penggelapan pajak impor dan ekspor. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara atau DJP Jakut
mengungkap dugaan penggelapan pajak oleh perusahaan yang bergerak di bidang alat komunikasi yaitu PTPR. Akibat penggelapan itu membuat negara dirugikan sebesar 292 miliar. Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Utara, sangat mudah menuturkan, 2 pimpinan PTPR menjadi tersangka karena diduga memberi laporan pajak yang tidak benar, yakni Komisaris PTPR berinisial YS dan sebagai Direktur PTPR berinisial TMSL. Karena laporan tidak benar, maka menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar 292 miliar, kata Selamat di kantor Kanwil DJP Jakarta Utara, Jalan Yosudarso, Kecamatan Tanjung Priok. Kedua tersangka penggelapan pajak sebesar 292 miliar selanjutnya diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Utara pada Rabu tanggal 15 bulan 12 tahun 2022. Guna menjalani penyelidikan lebih lanjut, sebelumnya penyerahan ke Kejari Jakarta Utara, pihaknya lebih dulu menyelidiki dan penyidikan terhadap para tersangka. Yang ke-11, serangan ransom DDoS. Serangan ransom DDoS atau ransom distributor denial of service adalah serangan cyber yang menggabungkan elemen-elemen dari dua jenis serangan: serangan DDoS atau distributed denial of service dan serangan ransomware. Dalam serangan ini, penyerang mengancam target mereka dengan melancarkan serangan DDoS yang luas dan merusak terhadap infrastruktur teknologi informasi atau situs web target. Ancaman tersebut biasanya berisi permintaan pembayaran sejumlah uang agar serangan DDoS dihentikan atau agar sumber daya yang terpengaruh dapat kembali normal. Kasus pertama di sini, salah satu contoh serangan DDoS adalah Telyu, memiliki web server yang mana melayani permintaan akses sebuah website resmi mereka. Web server ini harus bisa bekerja 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu untuk bisa melayani orang lain yang ingin mengakses website tersebut. Secanggih apapun sebuah server pasti memiliki sumber daya yang terbatas, seperti memori maupun bandwidth yang terbatas. Karena hal tersebut terbatas, maka server jaringan hanya bisa melayani 1 juta user untuk mengakses website tersebut secara bersamaan. Ketika ada penerimaan mahasiswa baru, maka server tersebut bisa menerima 2 juta user, sehingga website tersebut akan memori atau bandwidth-nya akan penuh, sehingga server akan nge-hang, bahkan sampai down tidak bisa diakses. Kasus kedua, contoh serangan DDoS yang pernah terjadi adalah serangan yang dilakukan oleh Yok Jafri terhadap website Kaskus di tahun 2008. Serangan ini dilangsungkan pada tanggal 16 sampai dengan 17 Mei tahun 2008. Serangan dilakukan oleh Yok Jafri ini membuat situs Kaskus tidak bisa diakses dan juga korup. Penyerangan ini bisa menyebabkan thread yang sudah dibuat harus dikunci oleh pihak administrator Kaskus. Karena hal ini berlangsung cukup lama, maka administrator Kaskus terpaksa mematikan server. Serangan ini adalah balasan dari komunitas Yok Jafri terhadap Kaskus yang dicela di forum tersebut. Akhirnya pertikaian bisa diselesaikan dengan melakukan tanda tangan memorandum online agar bisa menyudahi pertikaian di antara Kaskus dan Yok Jafri. Berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi kepadanya ini, Kaskus meluncurkan server baru yang dilengkapi dengan pengamanan data yang lebih tangguh dan siap menghadapi berbagai macam serangan dari berbagai pihak. Kasus ketiga, diserang DDoS, Wikipedia lumpuh di beberapa negara Eropa. Wikipedia di beberapa negara terpaksa offline setelah mengalami serangan cyber di beberapa negara pada 7 September lalu. Serangan distributed denial of service atau DDoS
menjadi penyebab kelumpuhan situs Wikipedia. Beberapa negara yang tidak bisa mengakses Wikipedia antara lain Britania Raya, Polandia, Prancis, Jerman, dan Italia. Akun Twitter Jerman Wikipedia mencuitkan pernyataan bahwa server Wikipedia lumpuh di serangan DDoS. Yang ke-12 ada peretasan atau hacking. Peretasan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai hacking, merujuk pada tindakan masuk atau mengakses sistem komputer, jaringan, perangkat elektronik, atau data tanpa izin atau pengetahuan pemiliknya. Aktivitas peretasan dapat beragam, mulai dari tindakan yang ilegal hingga yang sah. Berikut ini beberapa definisi umum terkait peretasan. Kasus pertama, setelah kasus BPJS Kesehatan, muncul kabar peretasan pada aplikasi elektronik Health Alert atau e-hack buatan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes. Buntutnya data milik 1,3 juta masyarakat Indonesia tersimpan di aplikasi e-hack disebut bocor. Aplikasi e-hack sendiri merupakan kartu kewaspadaan kesehatan versi modern dan menjadi salah satu persyaratan wajib bagi masyarakat ketika bepergian di dalam maupun luar negeri. Kasus kebocoran data e-hack pertama kali diungkap oleh peneliti keamanan cyber dari VPN Mentor yang menemukan kebocoran data di aplikasi e-hack pada 15 Juli lalu. VPN Mentor mengklaim aplikasi e-hack tidak memiliki protokol keamanan aplikasi yang memadai sehingga rentan ditembus atau dihack. Pihak tidak bertanggung jawab. Pengembang e-hack disebut menggunakan database Electrisearch yang kurang aman untuk menyimpan data. Kasus ini tidak hanya mengungkap data pengguna e-hack tetapi juga seluruh infrastruktur terkait e-hack seperti data tes COVID-19 yang dilakukan penumpang, data pribadi penumpang, data rumah sakit, hingga data staf e-hack. Kasus kedua, situs Pusmanas milik BSSN Oktober tahun 2021. Selain situs milik Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, situs milik Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN juga jadi korban peretasan hacker dengan teknik device pada Oktober tahun 2021. Adapun situs milik BSSN yang berhasil dibobol hacker adalah Pusat Malware Nasional atau Pusmanas. Menurut BSSN, situs tersebut berisi data mengenai laporan atau informasi repositori malware. Ketika itu, para pakar keamanan cyber pertama Persada sebelumnya mengungkapkan serangan terhadap situs BSSN tersebut diunggah akun Twitter dengan handle. Unggahan tersebut memperlihatkan situs Pusmanas BSSN yang sudah dihack dengan teknik device, di mana pada halaman muka situs menampilkan tulisan "Hacked by Text by the Monday" diretas oleh DMX on Day. Selain itu, di halaman muka yang sama, hacker juga menuliskan bahwa aksi peretasan ini dilakukan untuk membalas pelaku yang diduga dari Indonesia yang telah meretas website negara Brazil. Terkait insiden ini, BSSN langsung melakukan penanganan setelah situsnya mengalami serangan device. Penanganan tersebut dilakukan oleh Computer Security Incident Response Team atau CSIRT BSSN. Kasus ketiga, pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni BPJS Kesehatan go.co.id diduga diretas. Buntutnya data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Right Forums. Data dijual seharga 0,15 Bitcoin gaji. Menurut pendalaman yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, disimpulkan bahwa sampel dataset tersebut diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Kominfo pun akhirnya mengajukan pemutusan akses terhadap tautan atau link untuk mengunduh data pribadi tersebut, termasuk memblokir Right Forum sebagai langkah antisipatif mencegah penyebaran data yang lebih luas.
Terkait dugaan kebocoran data ini, BPJS Kesehatan Kominfo dan BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, sempat disebut akan digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara oleh tim periksa data. Salah satu tuntutan dalam gugatan tersebut adalah penggugatan atau tim periksa data mendorong dilakukannya asesmen atau penilaian terhadap dampak kebocoran data dan menyampaikannya ke publik. Yang ke-13, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak jahat atau peretas untuk membuat sebuah layanan atau situs web menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah dengan cara membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas internet yang berlebihan. Contoh kasus pertama di sini ada situs konde.co kena serangan DDoS usai berita kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Situs konde.co diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS atau Distributed Denial of Service usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. DDoS attack sendiri adalah serangan cyber yang menargetkan server suatu sistem. Serangan yang menargetkan situs berita tersebut diungkapkan oleh pimpinan redaksi konde.co, Lufiana, melalui keterangan tertulisnya. Ia menjelaskan konde.co pada Senin menuliskan laporan berita tentang pemerkosaan yang terjadi di Kemenkop UKM yang dilakukan oleh 4 orang pegawai di kementerian tersebut. Berita ini kemudian ramai di Twitter dan media sosial lainnya. Pada pukul 16 WIB waktu Indonesia Barat, tiba-tiba situs konde.com sudah tidak bisa diakses sampai dengan pernyataan ini dibuat. Yang mendapatkan tim IT konde.com kemudian menelusuri bahwa website konde.com sudah diserang oleh DDoS dan sempat tidak bisa diakses. Kasus kedua, serangan cyber di situs KPU. Sulistyo menjelaskan bahwa polanya ada 3, hack atau meretas, leak atau membocorkan, dan amplify dan atau menyebarluaskan. Peresetan bisa dilakukan ke sistem perhitungan suara, meliputi server, data center, dan layanan web service ingin digunakan dalam pengumuman hasil pemilu. Peretesan bisa juga dilakukan dengan Distributed Denial of Service yang menyebabkan situs dibanjiri permintaan tinggi pada saat yang bersamaan. Ini kan terjadi kemarin saat pelaksanaan pilkada serentak di beberapa subdomain dari KPU.go.id, ungkap Sulistyo. Akibat situs yang harus dibuka tutup untuk menghindari dampak peresatan. Sedang pembocoran atau leak berarti upaya lawan politik untuk mencuri informasi dan dibocorkan ke masyarakat. Salah satu contoh adalah kasus foto viral Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam pilkada 2018. Sulistyo juga memaparkan bahwa dalam pilkada 2018 lalu, banyak akun pribadi dari penyelenggara pemilu yang berusaha diambil alih. Semua informasi yang dicuri kemudian disebarluaskan atau amplify ke masyarakat. Kasus ketiga, serangan digital terhadap media dan jurnalis semakin masif. Serangan di ranah digital yang menyasar media dan jurnalis sepanjang 2022 semakin masif. Hal ini mengganggu kerja jurnalistik dan mencederai kebebasan pers di tanah air. Laporan catatan akhir tahun Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ pada tahun ini mengungkap berbagai serangan digital serta bentuk ancaman lain terhadap wartawan dan media. Serangan itu diantaranya berupa peretasan atau penolakan layanan secara terdistribusi dan chat bombing atau gelontoran pesan berisi tautan dan beragam konten dari nomor yang tidak dikenal. Jenis keempat ada pencurian kekayaan intelektual. Pencurian kekayaan intelektual adalah tindakan yang melanggar hak cipta, paten, merek dagang, atau hak kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh individu atau entitas tertentu tanpa izin atau lisensi. Kekayaan intelektual mencakup berbagai jenis hak hukum yang melindungi karya intelektual, penemuan, dan inovasi. Beberapa contoh kekayaan intelektual meliputi: 1. Kasus pertama, BT menggugat Google karena mencuri hak paten. Perusahaan telekomunikasi Inggris atau BT
menggugat Google di Amerika Serikat karena dianggap telah mencuri 6 paten miliknya. Gugatan BT tersebut pada teknologi yang diantara lain menjadi inti dari sistem Android milik Google maupun situs pencarian. BT mengukuhkan telah menempuh prosedur hukum melawan Google dengan menyerahkan gugatan kepada Pengadilan Distrik Delaware karena pencurian paten, tulis pernyataan BT. Hal ini untuk melindungi investasi BT dalam hak kekayaan intelektual dan inovasinya. Gugatan ini penuh pertimbangan dan kami yakin ada kasus pencurian paten yang kuat. Langkah ditempuh BT memperpanjang serangan atas Android setelah gugatan hukum yang dilancarkan Apple, Microsoft, Oracle, dan beberapa perusahaan lain. BT mengatakan dalam waktu 2 dekade belakangan, mereka melakukan investasi besar dalam bidang teknologi telepon genggam serta layanan terkait. Hingga saat ini, BT mengaku memiliki 5.600 paten, maupun yang sedang dalam pengajuan hak paten. Kasus kedua, karyawan Samsung ditahan karena bocorkan informasi. Pekerja diketahui wanita berusia 40 tahun itu diduga mengambil gambar dokumen rahasia yang berisi rencana penjualan dan teknologi penting dan menyimpan foto tersebut di dalam komputer pribadinya. Kontraknya akan segera habis ketika dia mengunduh dari komputer pusat data, mencetaknya dan mengambilnya, kata Lee Cheon-se, seorang kepala jaksa kepada kantor berita AFP. Wanita yang identitasnya tidak diketahui ini telah bekerja untuk unit peralatan rumah tangga Samsung sejak 2017 dan baru-baru ini ditawari pekerjaan oleh sebuah perusahaan elektronik Cina. Sejumlah informasi rahasia yang dibocorkan itu termasuk teknologi penting Samsung untuk mengurangi bunyi dari peralatan rumah tangga, rincian produk yang tengah dikembangkan dan rencana penjualan untuk 10 tahun ke depan, kata Ki. Kami kira informasi rahasia tersebut belum diserahkan ke perusahaan lain, tetapi kami akan menyelidikinya, tambah Lee. Kasus ketiga, EKS karyawan bocorkan rahasia Apple ke Cina. Amerika Serikat was-was. Pemerintah Amerika Serikat atau AS menggugat mantan karyawan Apple atas tuduhan membocorkan rahasia penting perusahaan yang bisa membahayakan keamanan negara. Karyawan tersebut sebelumnya bekerja sebagai engineer Apple. Ia dituduh mencuri dokumen Apple tentang teknologi pada sistem otomatisasi, termasuk untuk produk mobil tanpa awak atau self-driving car. Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pencurian dokumen rahasia Apple digunakan oleh ex-karyawan untuk memberikan keuntungan bagi China, Rusia, dan Iran. Lebih spesifik, dokumen itu dipakai untuk membantu militer Rusia dan lembaga intelijen dalam mengantongi teknologi sensitif dari perusahaan Amerika Serikat. Yang ke-15, peretasan email. Peretasan email atau email hacking adalah tindakan yang dilakukan oleh peretas dengan tujuan untuk mengakses, mengendalikan, atau mencuri akun email seseorang tanpa izin pemiliknya. Peretasan email hanya biasanya dilakukan dengan cara-cara ilegal dan melibatkan pencurian informasi pribadi atau rahasia yang disimpan di dalam akun email. Kasus pertama, Arif kaget ketika mendapati ada uang 800.000 di rekeningnya. Disusul email dari satu perusahaan pinjaman online atau pinjol untuk mengembalikan uang tersebut dengan bunganya dalam waktu 7 hari. Pasalnya dia tidak pernah mengajukan pinjaman ke perusahaan tersebut. Pria berusia 36 tahun itu memang pernah meminjam dari beberapa perusahaan pinjol ketika mengalami kesulitan keuangannya pada tahun 2019. Namun dia mengatakan sudah membereskan semuanya. Saya tidak pernah ada masalah dengan pinjol, kata Arif kepada BBC News Indonesia. Perusahaan yang tiba-tiba mentransfer uang ke rekening Arif, Tunai CPT, hanya mencantumkan alamat email di laman aplikasinya di Play Store. Arif pun menghubungi mereka untuk mengklarifikasi. Mereka bersikeras, itu kewajiban saya, kata Arif. Akhirnya Arif membayar utang tersebut ditambah bunganya
total 1,2 juta, tetapi masalahnya tidak berakhir di sana. Kasus kedua, Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan terkait dengan pembelian ventilator dan monitor virus corona COVID-19 oleh sindikat internasional yang sudah meraup keuntungan hingga 58,8 miliar. Kabareskrim Polri Komisariat Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan kasus ini dilakukan dengan modus persetan surat elektronik atau email yang menjadi media komunikasi antara penjual dan pembeli. Modus bisnis email kompromis atau hacking email yaitu dengan cara membypass komunikasi email antara perusahaan Italia dengan perusahaan Cina, kata dia. Dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri Jakarta. Kejahatan ini bermula saat perusahaan asal Italia yang bernama Aletia Italia berencana untuk membeli alat-alat kesehatan dari perusahaan Cina, Shenzhen Mintrabio Medical Electronic. Bisa mengungkapkan, saat transaksi akan berlangsung, para tersangka meretas percakapan kedua pihak dan mengirim email kepada perusahaan Atelia Italia mengatasnamakan perusahaan Shenzhen terkait dengan perubahan rekening pembayaran. Kasus ketiga, penipuan berbasis persetan email bisnis marak di Indonesia. Selama 2 tahun belakangan, menurut Bareskrim Mabes Polri, kasus penipuan berbasis persetan email atau bisnis email kompromis marak terjadi di Indonesia. Tahun lalu, salah satu kasus yang ditangani Polri adalah penipuan yang dialami oleh perusahaan Italia yang saat memesan ventilator untuk pasien COVID-19 ke perusahaan Cina. Jenis yang keenam adalah pelanggaran privasi. Yang ke-16, pelanggaran privasi merujuk pada tindakan atau keadaan di mana informasi pribadi seseorang atau hak privasi seseorang disalahgunakan, direkam atau diungkapkan tanpa izin atau persetujuan mereka. Privasi adalah hak individu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi mereka. Dan pelanggaran privasi adalah tindakan yang melanggar hak ini. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks dan melibatkan berbagai jenis informasi pribadi. Contoh kasus pertama, wanita ini didenda sebesar 3,4 juta rupiah karena menyedap ponsel pacar. Baru-baru ini Pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya. Ia didakwa karena meretas ponsel kekasihnya tanpa persetujuan untuk mencari video dan informasi kontak sang mantan pacar. Antara pelanggaran itu, Pengadilan Distrik Pusat Seoul memberinya hukuman percobaan berupa denda 300.000 won atau sekitar 3,4 juta, mengutip Korea Herald. Kasus kedua, bos Zoom minta maaf ke penggunanya. Akui ada masalah, bos Zoom minta maaf ke penggunanya. Kami menyadari kurang memenuhi ekspektasi komunitas kami soal privasi dan keamanan. Untuk itu saya minta maaf yang mendalam, ujar Eric Yuan, seperti dilansir dari CNN Internasional Jumat. Untuk mengatasi masalah ini, Zoom memutuskan untuk menyetop penambahan fitur baru selama 90 hari ke depan dan akan memfokuskan sumber daya guna menyelesaikan masalah privasi dan keamanan. Dalam perbaikan ini, Zoom berkomitmen untuk memenuhi permintaan kelompok advokasi hak digital yang diminta Zoom merilis laporan transparansi tentang jumlah permintaan data pengguna dari penegak hukum dan pemerintah. Zoom juga akan meningkatkan program Bug Bounty atau program menawarkan hadiah bagi para hacker yang menemukan celah keamanan aplikasi. Selain itu akan ada pertemuan mingguan untuk membahas perkembangan pekerjaan pembaruan privasi dan keamanan yang dilakukan Zoom. Kasus ketiga, Facebook terancam kena denda miliaran dolar. New York CNBC Indonesia, Facebook bisa menghadapi denda multimiliar dolar setelah pada Jumat tanggal 14 bulan 12 2018 regulator Eropa mengumumkan melakukan penyelidikan ke perusahaan jejaring sosial terbesar tersebut atas kegagalan untuk memenuhi privasi pengguna. Komisi Perlindungan Data Irlandia yang mengawasi kepatuhan Facebook dengan undang-undang Eropa yang dikonfirmasi kepada CNN pada Jumat meluncurkan pertanyaan hukum ke Facebook setelah menerima beberapa laporan pelanggaran data yang mempengaruhi perusahaan.
Jenis yang ke-17 ada pencurian akses. Pencurian akses juga dikenal sebagai peretasan akses. Merujuk pada tindakan melanggar atau mencuri izin atau akses ke sistem komputer, jaringan atau akun tanpa izin pemiliknya. Dalam konteks teknologi dan keamanan cyber, pencurian akses bisa mencakup 1. Kasus pertama, Karta Polda Metro Jaya menahan Dr. Richard Lee, tersangka kasus illegal akses. Malam ini, Richard Lee ditahan karena kasusnya sudah dinyatakan lengkap dan akan segera dilimpahkan ke jaksa. Ya benar, yang bersangkutan kita lakukan penahanan, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada detik.com. Zulpan menjelaskan pihaknya menahan Dr. Richard Lee mengingat ia akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berkas perkara kasus illegal akses yang membuat Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka sudah dinyatakan P21 atau lengkap. Kasusnya ini tidak ada kaitan dengan Kartika Putri ya. Ini kasus pencurian data jasa telah menyatakan lengkap P21. Sehingga akan segera kita tahap kedua ke jaksa. Kasus kedua, dalam era digital yang semakin berkembang, keamanan informasi menjadi sangat penting untuk dijaga. Namun masih banyak orang yang tidak menyadari bahaya akses ilegal atau illegal akses terhadap data informasi pribadi mereka. Illegal akses terjadi ketika seseorang mengakses atau memanipulasi data dan informasi tanpa izin atau bahkan tanpa hak yang sah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial atau bahkan membahayakan keselamatan dan privasi seseorang. 17. Kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah 18. Kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah tindakan yang melibatkan pelecehan atau penyerangan seksual terhadap individu tanpa persetujuan mereka. Kejahatan seksual dapat mencakup berbagai tindakan yang melibatkan tindakan seksual atau perilaku yang merendahkan atau merugikan individu secara seksual. Kasus pertama, seorang guru les di Karangasem, Bali berinisial IKAS dilaporkan ke polisi atas dugaan pelecehan seksual. Dia dilaporkan karena diduga mencabuli anak lesnya yang masih berusia 10 tahun. Dia menjelaskan, kasus pelecehan seksual ini bermula saat korban dijemput dua temannya untuk belajar les di kediaman pelaku. Senin siang, tanggal 16 bulan 10 tahun 2023. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia orang tuanya sempat mengecek kemudian ditinggal ke sawah. Kasus kedua, Semarang, seorang bocah pengidap TBC di Gayam Sari, Semarang, meninggal lantaran lemas. Dalam kondisi sakit, dia diperkosa pamannya berkali-kali. Bocah itu tinggal serumah dengan pamannya. Perbuatan bejat paman berinisial AY 22 itu dilakukan sejak akhir Agustus 2023 ketika korban sedang sendirian di kamar kakeknya. Berikut kronologi kasusnya. Pelaku berinisial Ayat atau berumur 22 tahun yang tinggal serumah dengan korban mengaku sering menonton film porno genre incest dan masturbasi. Kemudian saat melihat korban di kamar sendirian, ia melancarkan aksinya. Tindak pidana cabul dilakukan mulai pada akhir Agustus, kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang. Kasus ketiga, 6 siswa SD swasta di Padang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh YN, seorang pengurus yayasan di Kota Padang. Hal itu dikatakan Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedi Ardiansyah. Benar, pihaknya sudah menerima laporan dari korban sejak bulan Agustus lalu. Selain itu, sejak laporan masuk, menurutnya sudah 11 orang saksi yang dimintai keterangan terkait kasus ini. Ke-18, pemerasan online atau online blackmail. Cyberbullying adalah bentuk pelecehan atau penindasan yang terjadi secara online melalui media sosial, pesan teks, email, atau platform komunikasi digital lainnya. Kasus pertama, kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkap jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan Jelekong, Kabupaten Bandung, bermotif foto dan video bugil korban. Kasus kedua, pada dasarnya setiap perbuatan atau pemerasan atau pengancam pada dapat dipidana berdasarkan hukum di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi saat ini, pemerasan atau pengancaman tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga melalui media internet.
Dalam hal ini, foto dan video yang ditransmisikan melalui smartphone ke internet atau ke pengguna smartphone lain yang bisa dikonsumsi publik. Ancaman mengunggah video dan foto pribadi ke internet dapat dilaporkan kepada penyidik Polri maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Informatika. Kasus ketiga, cerita korban pemerasan gambar seksual di internet. Mengapa ada orang yang mau mengirim foto mereka telanjang ke orang lain yang tidak dikenal lewat internet, dan setelah itu malah kehilangan pekerjaan, juga kehilangan uang, dan bahkan bisa mengalami gangguan kejiwaan. Pertanyaan seperti inilah yang bisa sih menghantui Katya, bukan nama sebenarnya. Selama setahun terakhir, setelah mengalami hal yang mengubah hidupnya secara drastis, Kate adalah salah satu belasan perempuan di Australia yang menjadi korban pemerasan pria yang menggunakan internet untuk memeras korban. Ke-19, jenis ke-19, kejahatan sumber daya komputer. Kejahatan sumber daya komputer merujuk pada tindakan yang melibatkan penyalahgunaan atau penyerangan sumber daya komputer, sistem, atau jaringan tanpa izin atau pengetahuan pemiliknya. Ini adalah tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan atau eksploitasi sumber daya komputer atau jaringan untuk tujuan yang merugikan atau ilegal. Kasus pertama, dokumen rahasia dari 21.000 perusahaan Indonesia dilaporkan bocor. Sebuah unggahan di Twitter dari seorang pengguna menunjukkan dugaan kebocoran data yang melibatkan lebih dari 21.000 perusahaan Indonesia dan perusahaan asing dengan ukuran 374 GB. Kasus kedua, komplotan pelaku perusahaan HP dengan modus mengirim file aplikasi terungkap. Tak tanggung-tanggung, salah satu HP yang dibajaknya adalah milik Kapolda Jateng Irfan Ahmad Lutfi. Kasus ketiga, penipuan bermodus culik anak dibantu teknologi AI. 19. Malware, singkatan dari malicious software, yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai perangkat lunak berbahaya. Malware adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengambil alih atau secara tidak sah mengendalikan komputer. Kasus pertama, merespon terkait akun resmi YouTuber DPRI Republik Indonesia yang sempat diretas selalu menayangkan judi online. BSSN menemukan adanya malware hingga akun YouTube bisa dibajak. Kasus kedua, 193 aplikasi berbahaya ancam data Anda. Dari Jakarta, perusahaan keamanan cyber Cloud SEK menemukan ratusan aplikasi dan game di Google Play Store yang memiliki malware. Malware menjadi ancaman karena dapat mengambil data dan file pribadi seseorang sampai memata-matai aktivitas korbannya. Kasus ketiga, para peretas telah mengembangkan taktik baru yang licik untuk memasukkan malware ke ponsel-ponsel pengguna untuk mengintip percakapan mereka. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.